Saya lulusan tahun 2012, 12. bulan Oktober. Dan di bulan yang sama, 2012 Oktober, saya langsung ditempatkan bekerja di perkebunan kelapa sawit di wilayah Kalimantan Timur. Wow, itu bentar Bang, sorry potong. Langsung melamar atau ada ikatan dinas atau seperti apa? Enggak. Jadi kebetulan saya salah satu mahasiswa yang mendapatkan sponsorship atau beasiswa dari salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta. Dibayarin oleh perusahaan itu. Kuliah saya dibayarin, dapat juga uang saku. Lulus dari wisuda, nggak menghitung bulan atau nggak sampai 1 bulan langsung bekerja. Seperti beasiswa lah ya. Iya. Hampir betul. Oke, guys, welcome back to my YouTube channel. Salam hai sawit. Beberapa orang saat ini masih banyak yang lulus dari perkuliahan dan juga baru lulus mencari lowongan MT, manajemen training. Ada manajemen training perkebunan kelapa sawit dari segi MT kebun, MT pabrik, MT lain-lain. Dan kebanyakan di lowongan itu pasti ada yang namanya MT kebun. Dan di MT kebun ini banyak orang berpikir hanya menjadi asisten kebun. Dan ternyata dan rupanya setelah lulus nanti itu bisa menjadi asisten kebun, bisa menjadi asisten HRD atau personalia, bisa menjadi asisten training, bisa menjadi asisten departemen lainnya, pokoknya banyak banget. Dan itu yang kita akan gali sekarang. Wih, keren banget ini, serius. Ini teman-teman, rekan-rekan subscriber Hasawit semua harusnya menonton ini untuk menambah informasi gambaran di dunia perkebunan kelapa sawit, khususnya di MT di kebun. Kita saat ini podcast Hai Sawit kedatangan tamu yang super spesial dari senior gue juga, tapi lumayan cukup senior ya, karena lulusnya di 2012. Dia masuk 2010. Kita sambut Bang Dwi. Wih, halo, apa kabar Bang Dwi? Alhamdulillah. Gue pengen salaman dulu Bang. Gimana kabarnya? Baik. Bang Dwi di mana kabarnya? Ya, sampai saat ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan, umur panjang, jadi bisa berjumpa lagi sama Bang Hudan. Bang Dwi, terus terang gue sendiri pribadi pengen makasih banyak loh. Ini rekan-rekan semuanya Hai Sawit semua. Perlu diketahui Bang Dwi ini baru keluar kerja, bukan keluar resign, maksudnya baru pulang kerja ya. Iya, baru betul. Pulang kerja di Jakarta Pusat ya, Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat ke sini ke studio Hai Sawit yang jauhnya 1,5 jam, tapi ditempuh oleh Bang Dwi demi rekan-rekan semua Hai Sawit untuk mengasih informasi, pengalaman dan apa sih yang bisa di-share oleh kepada rekan-rekan mengenai MT kebun, ataupun di kebun itu apa aja jabatannya, struktur organisasinya, dan beliau jadi apa sekarang, seperti apa. Dan ini spill sedikit, sesama staff tapi kayaknya levelnya lebih dari asisten kebun gitu. Oke, mungkin dari sini aja Bang Dwi mungkin bisa diperkenalkan dulu, banyak yang teman-teman yang belum tahu nih siapa sih Bang Dwi ini, siapa sih gitu kan. Oke. Bang Hudan, terima kasih atas kesempatannya. Saya yang terima kasih Bang. Sudah diberikan kesempatan dan waktu. Ya, intinya di sini kita mau sharing lah apa yang sudah saya alami, pengalaman saya selama berkarir di dunia perkebunan kelapa sawit. Jadi saya lulusan tahun 2012, bulan Oktober. Dan di bulan yang sama, 2012 Oktober, saya langsung ditempatkan bekerja di perkebunan kelapa sawit di wilayah Kalimantan Timur. Wow, itu bentar Bang, sorry potong. Langsung melamar
atau ada ikatan dinas atau seperti apa? Enggak. Jadi kebetulan saya salah satu mahasiswa yang mendapatkan sponsorship atau beasiswa. Oke. Dari salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta. Dibayarin oleh perusahaan itu. Kuliah saya dibayarin, dapat juga uang saku. Lulus dari wisuda, nggak menghitung bulan atau nggak sampai 1 bulan langsung bekerja. Seperti beasiswa lah ya? Iya. Hampir betul, sama kayak beasiswa BPDPKS kemarin itu ya? Hampir sama, cuma yang memberikan beasiswa ini adalah perusahaan swasta. Oke, dia begitu. butuh karyawan, ya dia bayar kasih mahasiswa aja. Yang penting dia ada ikatannya dengan dia balik langsung ke sana. Betul. Jadi ada ikatan dinas berapa tahun tuh biasanya Bang? Ikatan dinas saya 7 tahun. Selama 7 tahun itulah di situ nggak boleh keluar berarti Bang? Iya. Gila, selama luar biasa. 7 tahun harus berkomitmen, ibaratnya ya mengabdi lah di perusahaan yang telah membiayai kita selama kuliah. Ya BTW Abang orang mana? Saya orang Jawa Tengah, Banyumas. Orang Jawa bertahan di kebun, luar biasa sih. Oke, lanjut silakan Bang. Ya. Jadi 2012 bulan Oktober kami satu angkatan itu 9 orang. 9 orang satu angkatan. Satu angkatan orang. Satu jurusan atau semua jurusan? Satu angkatan dari 3 jurusan. Dari 3 jurusan. 9 orang yang mendapat beasiswa dari salah satu perusahaan kelapa sawit yang di Kaltim. Dari sekian banyaknya orang, 9 orang yang terpilih itu ya? Iya, kami kebetulan berasal dari Jawa Tengah semua. 9 orang diberangkatkan ke Kaltim, selesai wisuda langsung ditempatkan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Wih, luar biasa ya. Pada saat itu langsung ditempatkan jadi apa Bang? Pertama masuk kebun jadi seperti biasa lah ya. Jabatannya jabatan training. Oh MT dulu ya? Agak beda sih ya kalau lulusan kampus saya ini karena apa? Vokasi ya. Jadi diploma? Iya, diploma vokasi. Jadi kalau universitas lain biasanya kan ada MT, ada in class, ada OJT. Praktek. Iya. Nah kalau kami kebetulan karena ya siap pakailah ilmunya. Jadi selesai wisuda langsung ditempatkan, langsung on job training namanya. Oh langsung bekerja. Pegang. Betul, langsung pegang divisi. Berarti kalau di perkebunan kan namanya ada asisten divisi. Iya, asisten divisi, asisten kebun, asisten updatingnya banyak-banyak ya, beda-beda. Betul. Gila. Setelah jadi asisten divisi nih, kan gini Bang, pernah gue dengar lah, kebetulan gue juga salah satu termasuk MT yang langsung kerja seperti itu, tidak in class juga. Tapi ada beberapa MT yang informasinya ada beberapa yang masuk departemen lain selain asisten kebun. Dan Abang sendiri pun kan merasakan itu ya, maksudnya ada temen ataupun rekan yang MT-nya sama tapi tidak menjadi asisten kebun. Ada. Nah gimana tuh Bang? Jadi di perkebunan kelapa sawit yang ditempatkan di site atau di lokasi kerja yang di kebun itu memang biasanya ada beberapa klasifikasi MT. Artinya MT yang disiapkan untuk sebagai calon asisten divisi atau MT yang disiapkan untuk staf di pabrik pengolahan kelapa sawit. Ada juga yang MT nantinya untuk calon KTU. KTU ini ya kepala tata usaha bagian administrasi lah di kantor kebun. Ada juga yang bagian legal, ada juga di bagian pemitra atau yang ngurus plasma, kebun-kebun mitra sama masyarakat. Jadi sebenarnya banyak. Oh jadi MT asisten itu di kebun itu bukan cuma asisten lapangan atau asisten divisi. Iya karena di lowongan kerjanya gitu Bang, MT asisten kebun. Padahal belum tentu juga jadi asisten kebun ya. Belum tentu juga jadi asisten kebun. Jadi setiap orang yang masuk MT di perkebunan itu belum tentu nanti karir kedepannya itu sebagai asisten divisi atau asisten kebun. Bisa juga ditempatkan di bagian-bagian lain karena di organisasi perkebunan kelapa sawit yang
site ibaratnya, itu banyak departemennya. Nah itu Bang, banyak juga, termasuk gue juga dulu pada saat sebelum masuk MT atau sebelum kerja di lapangan tuh yang gue tahu cuma asisten kebun, asisten divisi atau asisten afdeling. Nah sebenarnya tuh ada asisten apa aja sih di kebun itu gitu? Ya, asisten divisi atau asisten kebun itu salah satu jabatan yang dia bertanggung jawab untuk mengelola atau menghandle, mengawasi pekerjaan di lapangan. Tapi selain itu juga banyak departemen lain, yaitu departemen support. Nah di situ ada asisten workshop, asisten infrastruktur, asisten pemitra, asisten GIS, pemetaan. Dan di setiap perusahaan biasanya beda-beda, tergantung kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Iya. Nah kalau di perusahaan Abang bisa nggak diceritakan departemen apa aja yang ada? Memang ini tidak bisa dijadikan patokan perusahaan ini seperti ini, cuman bisa nggak di perusahaan Abang ini misalkan dari mulai segi ada berapa departemen, misalkan apa departemen kebun tadi kan teknik, ada juga tim support dari HO, jadi memang dari kebunnya itu misalkan ada asisten legal, nanti nyambungnya kemana tuh sampai ke HO sampai ke legal manager apa sih ke head apa gitu. Itu gimana Bang kalau di tempat Abang sendiri? Ya kalau manajemen di kebun itu kan biasanya di kebun dibagi wilayah kerjanya tuh estate. Oh estate. Estate itu satu kebun biasanya ada satu manajer. Satu kebun satu manajer, oke. Nah itu luasannya ya kurang lebih ada yang mungkin 3.000 hektar, ada yang 5.000 hektar, itu satu tergantung. Satu estate, satu manajer. Oke. Nah di bawah manajer itu ada namanya asisten kepala atau ASKEP. Nah ASKEP ini sebenarnya yang membantu manajer untuk mensupervisi atau mengelola di kebun suatu estate. Oke. Nah selain itu ada juga namanya KTU, Kepala Tata Usaha. Dia yang bertanggung jawab sebagai penanggung jawab administrasi, baik itu pencatatan keuangan, penggajian karyawan, pengadaan barang, dan segala macam yang berhubungan dengan administrasi kebun. Oke, KTU. Nah, selain itu ada asisten divisi. Nah, ini yang bentuk kebun, asisten kebun. Asisten divisi itu adalah orang yang ditugaskan untuk menghandle suatu wilayah kerja, satu divisi. Itu biasanya luasannya ya antara 500 sampai 1.000 hektar lah yang dia kelola, yang dia handle untuk diawasi atau dikelola sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan perusahaan. Produksi tersebut ya? Iya, pertama pasti produksi kalau kebun kan. Iya. Nah, selain itu ada bagian-bagian supporting namanya. Departemen support ini yang banyak sebenarnya. Nah iya, mungkin kalau di bawah asisten ada banyak juga yang mengetahui ya, ada mandor satu atau mandor besar, ada juga yang langsung mandor lah ya, mandor rawat segala macam. Iya. Nah setara asisten ini kan udah sampai ke manajer nih Bang. Ya. Atasan manajer nih siapa sampai tertingginya nih? Kalau di kebun biasanya atasan manajer itu namanya general manager. GM. Dia biasanya menaungi atau menghandle beberapa estate di suatu wilayah perkebunan. General manager apa general manager nih Bang? General manager. Oh iya, ada yang bilangnya generalnya. Ada juga yang sebutannya RPH. Apa tuh RPH? Region Plantation Head. Oh, head region, kepala region. Iya, beda-beda sebenarnya. Iya, beda-beda. Tergantung ada wilayah yang besar atau kecilnya ya. Iya, ada juga RC, Regional Controller. Oh iya. Beda-beda penyebutannya, tapi intinya dia membawahi manajer-manajer di beberapa kebun. Oke. Nah, selain jabatan-jabatan tersebut, di suatu kebun pasti ada departemen supporting. Departemen supporting inilah yang mensupport atau membantu kelancaran operasional di kebun. Oke. Iya kan?
Di kebun itu masih di bawah RC tadi, kepala head apa GM. Kalau di struktur organisasi kebun, biasanya masing-masing kebun itu kan juga ada workshop. Ya. Workshop itu untuk maintenance atau perbaikan kendaraan dan alat berat di masing-masing kebun. Itu biasanya ada asisten workshop itu di masing-masing kebun 1 orang. Ada juga asisten traksi kan. Iya, biasanya ada penyebutannya asisten workshop atau asisten teknik atau asisten traksi. Iya, banyak. Sebenarnya hampir-hampir sama lah apa tanggung jawabnya gitu. Iya. Cuma mungkin beda penyebutan masing-masing kebun gitu. Oke, teknik. Sebenarnya banyak sih. Selain asisten workshop ada asisten GIS. GIS untuk pemetaan. Main drone itu ya, Bang. Drone. Nah, sekarang kan udah teknologinya pakai drone. Jadi asisten GIS sekarang ini biasanya perusahaan yang mau merekrut itu ada syaratnya itu bisa mengoperasikan drone. Gitu. Jadi teman-teman yang bisa main remote control ya biasanya harusnya bisa tuh drone ya. Iya, pakai juga keahlian itu di kebun gitu. Karena pakai juga ya. Karena kebun sekarang kan ya sudah modern juga. Jadi banyak anak-anak muda yang punya skill, punya keahlian khusus gitu ya, di kebun juga memang membutuhkan skill-skill seperti itu gitu. Berarti kalau tadi ada sebutan KTU, nah KTU ini pimpinannya siapa, Bang? KTU ini di bawah manajer juga. Di bawah manajer juga ya. Oke. Tadi ada teknik. Nah, kalau teknik ini masih di bawah manajer atau? Sama di bawah manajer. Nah, nanti biasanya dari beberapa workshop itu kan ada asisten teknik 1, asisten teknik 2, asisten teknik 3 mungkin. Nah, itu di atasnya biasanya ada juga askep teknik atau manajer teknik. Ya. Yang biasanya 1 GM gitu ya. 1 region biasanya manajer atau askep teknik itu 1 orang. Nah, askep atau manajer teknik itulah yang mungkin langsung di bawah GM. Yang notabene-nya 1 estate tuh bisa 14 updealing gitu ya. Iya, betul. Oke, nah sekarang kan itu di site yang paling tinggi itu berarti general manager masuknya kan, GM. Di atas GM itu apa, Bang? Di atas GM biasanya kalau di perusahaan yang tempat saya bekerja sekarang dan yang perusahaan sebelumnya, di atas GM itu biasanya langsung direktur operasional, DIROps. Iya, jadi bertanggung jawabnya kepada DIROps secara struktur. Oh, direktur operasional. Di atas direktur operasional apa, Bang? Di atas direktur operasional dirut. Jadi sebenarnya kalau level direktur ini kan biasanya dia berkantornya atau bekerjanya lebih banyak di kantor pusat. Oke. Biasanya lebih banyak di kantor pusat. Jadi struktur di kebun level atau jabatan tertinggi itu biasanya seorang general manager. Oke. Nah, kalau di perusahaan Abang itu direktur utama, atasannya siapa lagi, Bang? Direktur utama langsung ini ke owner atau gimana? Sebenarnya biasanya ada 2 ya. Ada CEO kah apa gitu? Iya, masing-masing perusahaan kan beda-beda. Ada juga yang penyebutannya itu direktur operasional. Ada juga yang penyebutannya COO, Chief Operating Operation. Iya. Nah, atasannya dari direktur operasional itu biasanya langsung dirut. Nah, dirut ini biasanya langsung ke owner atau komisaris. Oh iya, itu tertingginya tetap di komisaris ya. Iya. Oke. Nah, itu udah untuk apa namanya strukturnya ya dari mulai tadi asisten sampai ke komisaris tadi tuh. Dan memang banyak yang berbeda lah ya. Kurang lebih garis-garis strukturnya. Ada juga yang tanpa manajer, langsung kepala kebun gitu tanpa askep. Itu sebenarnya departemen atau struktur organisasi itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan
suatu perusahaan itu sendiri. Iya, wilayah biasanya. Contohnya ya luasan kebunnya ada berapa gitu kan. Iya. Ya. Luas kebun 500 hektar ada 2 asisten gitu kan. Kurang enak lah ya. Nah, kalau cukup 1 lah ya. 2 asisten mah sebenarnya cukup mandor itu. Tanpa manajer lah ya. Iya. Iya berarti rekan-rekan semua ini mengenai struktur departemen, banyaknya asisten, banyaknya jabatan itu tergantung berarti dari luas lahannya ataupun dari SOP perusahaan masing-masing. Yeah. Ada yang pakai asisten, ada yang cuman mandor, ada yang pakai askep, ada yang pakai manajer, ada juga yang nggak pakai. Ada GM, ada juga regional head, ada juga direktur operasional, ada juga yang nggak pakai direktur operasional mungkin kan. Ada juga ya intinya banyak jabatan. Semakin banyak jabatan berarti semakin luas kebun itu biasanya. Iya. Ya kan? Ya. Ada juga di tempat gua dulu Bang itu di Kalimantan Tengah nggak pakai askep itu. Nggak tahu tuh itu kabun itu jabatannya manajer atau askep tuh langsung kabun, GM, tapi di situ banyak asistennya tuh Bang. Asisten HRD, asisten departemen teknik ini banyak asistennya juga nih. Asisten teknik asisten nggak tahu itu tuh namanya apa ya, lupa ya. Asisten penerangan lah bahasa itu. Asisten elektrikal. Kayaknya ya. Jadi yang ngurusin lampu-lampu kabel-kabel sekalian, dan ada juga genset juga beda lagi nih. Dia ngurusin genset terus mesin air. Ada juga yang ngurusin transport, asisten transport itu mobil-mobil derek segala macam gitu kan. Ada juga asisten sipil yang ngomongin rumah. Itu memang karena luas wilayahnya juga lebih besar dan juga lebih banyak kompleks juga kan, rumahnya juga sendiri. Bahkan ada juga yang unik nih. Ya, mungkin jarang dengar kan. Oke. Asisten sapi. Oh, Kalimantan Tengah. Nah, ini khusus kebun yang ada namanya? Sapi sawit, jadi integrasi sapi sawit. Biasanya itu ada asistennya sendiri. Iya. Asisten sapi. Kalimantan Tengah kan? Iya. Tahu itu. Ya, makanya beda kebun, beda lokasi, pasti akan beda-beda strukturnya. Iya. Oke, itu masalah struktur ya, guys ya. Oke, sekarang gue mau bahas mengenai ini ya, mengenai abang sendiri. Kan tadi terakhir itu habis lulus MT. Jadi asisten kebun kan? Yeah. Asisten divisi apa nyebutnya kalau di perusahaan abang dulu? Divisi? Asisten divisi. Nah, sekarang setelah asisten divisi itu berapa lama Bang? Dan kan yang gue tahu sekarang abang bukan di kebun nih, di HO-nya. Sebagai apanya kan kita nggak tahu, tapi perjalanannya itu seperti apa gitu? Ya, jadi memang perjalanan karir seseorang di kebun itu memang ya beda-beda ya. Yeah. Ada yang mungkin dari start karir sampai pensiun di kebun terus. Banyak. Ada juga yang start karirnya di kebun, tapi seiring berjalannya waktu dia ditarik atau bekerja di kantor pusat di Jakarta. Itu juga banyak juga. Ya. Berapa lama abang jadi asisten kebun? Saya menjadi asisten kebun itu selama 3 tahun. 3 tahun Kalimantan Timur ya. Iya. Dan situlah kita pertama kali ketemu ya. Iya. Sesama Kalimantan Timur. Gak tahu guys, gue dulu pertama kali kerja di Kalimantan Timur juga. Dan gak tahu kenapa kebetulan entah ada grup lah kalau nggak salah itu ya. Grup WA. Grup dulu. WA alumni Kalimantan Timur ya. Iya, betul. Di situ Bang Dwi ini bikin acara akikah anak. Dan gue datang, buset, rupanya alumni banyak juga di sini. Iya. Oke, 3 tahun jadi